Memasuki masa normal baru, aktivitas pabrik cerutu di Jember mulai bergeliat untuk memenuhi permintaan ekspor yang meningkat. Sementara itu, cerita inspiratif datang dari Sahrul Alim, pemuda asli Jember, yang sukses budidayakan lebah madu langka jenis Trigona itama. Itulah sekilas berita dan cerita yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Silviana Febrianti, inilah Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Seorang pemuda di Jember sukses membudidayakan lebah madu Trigona itama yang selama ini hanya bisa ditemukan di tengah hutan. Caranya pun cukup unik, yakni dengan memindahkan sarang aslinya di batang pohon yang telah lapuk pada kotak kayu buatan. Sahrul Alim, warga Pondok Waluh, Kecamatan Kencong, sekilas tampak sibuk membelah batang pohon yang telah lapuk. Namun ini bukan batang kayu biasa, sebab di dalamnya bersarang koloni lebah madu. Jenis lebahnya pun tidak sembarangan, yakni Trigona itama, atau biasa disebut lebah kelanceng yang hanya bisa ditemukan di tengah hutan. Sedikit demi sedikit ujung kayu dipotong, hingga menyentuh kantung madu yang tersembunyi di dalamnya. Pembeli yang datang bahkan bisa menikmati langsung madu dari sarang, menggunakan gelas ataupun menyesapnya dengan sedotan plastik. Meski posturnya lebih kecil, lebah Trigona itama memiliki banyak keistimewaan. Ukurannya yang hanya sebesar lalat, memungkinkan lebah ini untuk menghisap sari bunga berukuran kecil sekalipun. Makanan yang lebih bervariasi membuat madu yang dihasilkan lebih kaya khasiat. Madu jenis madu kelanceng ya, yang rasanya juga khas, ada asamnya, ada asam manis. Di sini kita bisa nyoba minum madu langsung dari sarangnya ya. Jadi kita pakai sedotan terus langsung kita nikmati, itu beda rasanya. Selama ini sering mengkonsumsi madu memang? Ya memang sering, apalagi sekarang masih masa pandemi, jadi kita minum madu agar daya tahan tubuh kita bisa kuat. Sahrul sendiri kini tidak perlu susah payah berburu madu kelanceng hingga ke tengah hutan. Sebab dengan keuletannya, ia telah berhasil membudidayakan di halaman rumah. Caranya pun cukup sederhana, yakni dengan memindahkan sarang asli lebah kelanceng di batang pohon yang telah lapuk pada kotak kayu buatan. Namun proses pemindahan harus dilakukan dengan hati-hati. Ratu lebah harus tetap terjaga di tengah-tengah koloni dan telur jangan sampai rusak. Ada beberapa kayu yang rusak di hutan, jadi kita melihat daripada nanti dia punah, kita kembangkan buatkan kotak. Jadi kita pindah kotak dengan seukuran yang disesuaikan, tingkat ketebalan dan juga tingginya. Ternyata lama-kelamaan saya rasa dengan melihat beberapa vegetasi di rumah itu ada yang cocok, jadi saya kembangkan. Sampai berapa lama mungkin masih bisa usaha sampai madu? Kalau untuk madu, asalkan vegetasi bagus, insya Allah 2 bulan 3 bulan biasanya sudah bisa untuk memanen. Adapun tingkat produktivitas lebah kelanceng cukup tinggi. Jika vegetasi sekitar baik, setiap sarang bisa menghasilkan 1 liter madu setiap 3 bulan. Budidaya lebah kelanceng sendiri bisa menjadi bisnis yang menjanjikan, sebab harganya berkisar 400 hingga 500 ribu rupiah per liter. Di masa pandemi COVID-19, banyak warga memburu madu ini karena dipercaya dapat meningkatkan imun tubuh. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Mewabahnya COVID-19 terus memicu kepedulian berbagai pihak, termasuk relawan pencinta alam di Jember. Mereka memproduksi face shield berbahan mika yang efektif guna mengurangi resiko penularan COVID-19, utamanya bagi tenaga medis. Face shield ini diproduksi untuk didonasikan ke puskesmas dan rumah sakit. Tingginya kebutuhan alat pelindung diri atau APD, utamanya bagi tenaga medis, memicu kepedulian tersendiri kalangan relawan pencinta alam di Jember, Jawa Timur.
Sejak 2 bulan ini, mereka tampak sibuk di posko pencinta alam di Jalan Anggrek, Kecamatan Patrang, untuk memproduksi APD berupa pelindung wajah atau face shield berbahan mika. Meski dibuat secara sederhana, namun salah satu jenis APD ini dirancang sesuai standar kelayakan medis, sehingga cukup efektif pemanfaatannya. Berbahan plastik mika tebal, pelindung wajah ini bisa mengurangi resiko penularan COVID-19 dari batuk ataupun bersin. Setiap hari tak kurang 100 unit pelindung wajah dengan berbagai ukuran mampu diproduksi kelompok relawan ini. Menariknya lagi, produksi face shield ini bukan untuk diperjualbelikan. APD ini justru diberikan secara cuma-cuma kepada tim medis di seluruh puskesmas maupun rumah sakit di Jember yang telah mereka survei sebelumnya. Bahan-bahan yang kami gunakan sudah bisa untuk tidak meresapnya droplet itu pada tubuh manusia lewat hidung atau mulut. Gitu, Mas. Ini dibagikan kemana saja nih? Kebetulan ada sekitar 25 puskesmas yang sudah kami data. Selain ini juga ada rumah sakit melalui gerbek sedekah dibagikan di UGD Vayankes tingkat pertama. Di RSUD misalnya ada RS Paru, ada Jember Klinik. Kalau di kami yang khusus Jember Bergerak bagikan di puskesmas-puskesmas terutama yang pelosok yang tidak terjangkau oleh bantuan-bantuan dari banyak pihak. Ini satu hari bisa memproduksi berapa? 100 Mas. Sekitar itu 40 sampai 40 minim. Kadang bahan habis. Bisa jadi perekatnya habis, bisa jadi mikanya yang habis, bisa jadi stikernya. Namun sulitnya mendapatkan bahan baku terkadang menjadi kendala tersendiri bagi mereka. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Setelah sempat terhenti akibat mewabahnya COVID-19, aktivitas industri di sejumlah pabrik untuk memenuhi permintaan ekspor kembali bergeliat. Salah satunya, pabrik cerutu di Jember yang kembali beroperasi. Bahkan permintaan pasar cenderung meningkat seiring mulai bangkitnya perekonomian dunia di masa normal baru. Bangkitnya sektor perekonomian berbagai negara pasca wabah COVID-19 mulai berdampak pada aktivitas industri sejumlah pabrik di tanah air. Salah satunya, eksportir cerutu Cigar di Jalan Brawijaya, Kecamatan Sukorambi, Jember. Setelah sekitar 3 bulan menghentikan aktivitas produksi, pabrik dengan ratusan pekerja ini mulai bergeliat. Satu persatu batang cigar diproduksi dengan proses murni handmade. Bahkan permintaan pasar dari berbagai negara seperti Cina, Malaysia, Thailand hingga Yunani cenderung meningkat dari sebelumnya. Kita memang baru sepertiga kapasitas. Kita akan menyalakan 2 shift. Ekspor kita sudah masuk ke Cina sudah mulai normal, malah mulai meningkat ekspornya. Ini kita menunggu gerbang ke Malaysia, ke Yunani, ke Bangkok, ini sedang digarap. Kita ingin adalah produk Indonesia itu masuk ke negara-negara lain, menggantikan produk negara lain. Jadi contoh, di Malaysia kita akan bersaing dengan Nicaragua yang merupakan top leadernya Big Cigar dunia. Kini rata-rata kenaikan permintaan cerutu mencapai 5.000 hingga 6.000 batang per bulan dari masing-masing negara importir. Penerapan masa normal baru pasca mewabahnya COVID-19 membuat sejumlah negara mulai kembali membuka pasar impor, salah satunya dari Indonesia. Tim Liputan RIN TV melaporkan. Memasuki masa normal baru, sejumlah sanggar seni tradisional di Jember kembali menggelar pertunjukan. Namun demikian, pertunjukan seni ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sanggar Seni Budaya Tak Butaan Penjung Pelangi Nusantara kembali menggelar pertunjukan setelah sebelumnya vakum karena pandemi corona. Pertunjukan dibuka dengan penampilan seni tari tak butaan yang menceritakan tentang keseimbangan dalam kehidupan. Tak butaan diambil dari kata buta dalam bahasa Madura yang berarti manusia raksasa yang menyeramkan. Sosok yang menyeramkan tersebut adalah gambaran manusia apabila dikuasai oleh hawa nafsu. Filosofi tak butaan merupakan konsep bahwa tak
Tabutan ini tari berpasang, yaitu buta laki-laki dan buta perempuan. Ya. Kemudian diiringin dengan musik yang namanya gendul. Kemudian diiringi dengan nyanyian yang namanya nyanyian rudak. Itulah kesenian asli Tabutan yang asli, yang pakem. Filsafat yang timbul dari Tabutan ini kalau kita bentuk wajahnya itu menyeramkan ya. Matanya melotot, hidungnya besar, lidahnya menjulur, pokok menyeramkan. Itu menambangkan filsafatnya ketika nafsu manusia muncul maka bentuknya seperti itu. Kekuatannya luar biasa ketika nafsu sudah muncul. Nah ini kalau tidak dikendalikan maka berbahaya, baik antar individu, antar kelompok, bahkan antar suku. Itu akan terjadi benturan. Makanya di leluhur kita itu tabutannya diikat, tangannya diikat. Artinya setiap manusia itu harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, dampaknya adalah malapetaka yang akan terjadi. Sanggar Seni Budaya Tak Butaan diresmikan pada tahun 2018. Sanggar ini berdiri di atas tanah kas desa seluas kurang lebih 4.000 meter persegi. Sejak tahun 2018, sanggar ini tidak memberlakukan tiket masuk atau karcis kepada penonton. Alasannya sarana dan prasarana belum lengkap. Untuk menyiasatinya, mereka berjualan souvenir kepada para penonton. Mereka berharap pemerintah membantu menyediakan sarana prasarana yang lebih lengkap untuk sanggar seni tersebut. Guntur Rahmatullah, RIN TV. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kembali dalam segmen Jurnal Harian Suara. Tetap di Lintas 7, program news yang tak hanya sekedar menampilkan berita. Saya selalu percaya langkah kaki akan meninggalkan jejak-jejak. Seberapa jauh langkah kita hari ini adalah seberapa panjang jejak-jejak itu dapat dikenang nanti. Lalu kemudian biarkan sejarah mencatatnya sebagai hadiah bagi masa depan. Dan perjalanan menuju masa depan adalah milik mereka yang sedang tersenyum kepada sebaik-baiknya harapan dan setinggi-tingginya cita-cita. Seperti pohon yang ditanam sekarang dan tumbuh menjulang di waktu mendatang. Masa depan adalah tentang kita yang menanam harapan untuk dipetik oleh mereka kelak sebagai warisan peradaban. Jangan abai, lihat sekitar dan mulailah sadar. Banyak yang perlu dilakukan, banyak yang harus dikerjakan. Masa depan tidak bisa ditata nanti, tapi sekarang. Jangan biarkan mereka yang tersenyum kehilangan harapan dan cita-cita karena sesuatu yang tidak disiapkan dengan baik. Kita punya tanggung jawab dan peran yang sama terhadap masa depan untuk terus membentuk senyum yang merekah dan tidak lagi bertemu susah. Tidak cukup hanya diam, lakukan sekarang, karena saya percaya berbuat untuk hari ini adalah berbuat untuk masa depan. Nama saya Hendy Siswanto, dan ini adalah kisah kita semua untuk masa depan yang cemerlang. Wis wayai benai Jember. Hot
Hotel Seven Dream Syariah. Kami hadir menjadi pilihan untuk kenyamanan. Tempat singgah selayak rumah bagi Anda. Dengan keramahan dan segala kemudahan yang tersedia, kami mengundang Anda untuk singgah. Nikmati pengalaman menjadi tamu sekaligus tuan rumah yang menyenangkan. Karena liburan ke Jember adalah soal berbagi tawa dan bahagia. Dan kami siap menyambut Anda menjadi tamu yang istimewa. Kami tunggu Anda menjadi tamu istimewa di Hotel Seven Dream Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah produk kesehatan, di mana produk kesehatan ini berasal dari perusahaan yang namanya AFC atau EFC, bahasa Inggrisnya dibaca seperti itu. Perusahaan ini tentunya dari namanya aja berarti perusahaan ini perusahaan Jepang yang sudah berdiri sejak tahun 69. Minum SOP ini kulit saya merasa segar, satu, dan kedua saya puasa setiap hari, kerja tidak pernah berhenti, pagi sampai mungkin mau maghrib saya baru berhenti, terus tidak tidur siang, saya merasa enak dan tidak merasa puasa. Jember belumlah selesai. Daerah ini akan terus bertumbuh, dijalankan oleh derap langkah masyarakatnya membawa Jember pada masa depan. Pertumbuhan ekonomi kita jalan di tempat. Kemiskinan terus meningkat. Pengangguran membuat daerah ini sekarat. Ada apa dengan Jember? Apa yang harus kita perbuat? Kemajuan daerah ini ditentukan oleh siapa diri kita. Ya, kita adalah petani, nelayan, pedagang, guru, murid, santri, buruh. Semua kita harus berbuat. Setiap kita menyumbangkan pertumbuhan bagi daerah ini. Wis wayahe benahi Jember. Aku, kamu, mereka, kita semua saatnya membenahi Jember dengan semangat sinergitas dan kolaborasi. Semua potensi diri dan daerah kita satukan, maka kita akan tumbuh pada sebuah kemajuan ekonomi, melaju pada kehidupan yang lebih baik. Pemerintahnya harus kondusif. Semua elemen bahu-membahu. Eksekutif dan legislatif berbuat untuk rakyat. Kita perlu meningkatkan investasi masa depan pada keunggulan yang kita miliki. Jember ini
kaya akan sumber daya manusia, budaya, dan alamnya. Daerah ini harus saling terhubung dengan infrastruktur yang mapan. Roda ekonomi akan melesat kencang. Tak boleh lagi ada yang kesulitan, tak bisa sekolah, tak bisa berobat, apalagi tak bisa makan. Tak boleh lagi ada yang menyuruh bersabar. Kita raih semua itu secepat-cepatnya. Kita mulai hari ini. Saya, Hendy Siswanto, bakal calon Bupati Jember, berdiri bersama Anda semua menuju Jember yang cemerlang. Wis wayahe benahi Jember. Terima kasih masih bersama kami dalam program Lintas 7. Pemirsa, inilah segmen Jurnal Harian Suara. Agenda kunjungan Haji Hendy Siswanto terus dilakukan. Kali ini Haji Hendy Siswanto berkesempatan menyapa warga di lingkungan Gria Mangli Indah, Kecamatan Kaliwates. Selain mensosialisasikan visi dan misinya, Haji Hendy Siswanto juga menyerap aspirasi warga yang banyak membahas isu tata ruang di wilayah perkotaan. Wilayah Kecamatan Kaliwates merupakan salah satu daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berbagai masalah muncul, mulai dari tata ruang perkotaan, masalah lingkungan seperti sampah dan drainase, hingga ketersediaan lahan untuk kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang menjadi materi diskusi dan pembahasan saat Haji Hendy Siswanto diundang oleh kelompok masyarakat di wilayah Gria Mangli Indah pada Rabu 24 Juni 2020 kemarin. Haji Hendy Siswanto menyebut, salah satu persoalan warga yang tinggal di daerah perumahan adalah ketersediaan lahan untuk publik yang sangat minim. Selain itu, saluran air yang mampet juga kerap menghantui para penghuni. Menurutnya, yang paling ideal adalah pengembang harus memberi perhatian untuk masalah-masalah tersebut, misalnya dengan menyediakan lahan terbuka hijau, serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir atau kekurangan air. Namun demikian, Haji Hendy Siswanto juga menyarankan agar warga melaporkan masalah yang bersinggungan dengan kepentingan publik, tidak hanya ke pihak pengembang, namun juga ke pihak pemerintah daerah. Hal ini karena semua warga Jember memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Jember ke depan, kata Haji Hendy Siswanto, akan menjadi kabupaten kolaborasi dan sinergi. Tidak boleh lagi ada masalah yang dipecahkan sendiri-sendiri. Semua harus bekerja sama, baik pengembang maupun pemerintah daerah. Pada kesempatan ini, Haji Hendy Siswanto juga memberikan dukungan adanya kegiatan sosial dan keagamaan untuk warga perumahan. Terlebih di tengah masa pandemi, dibutuhkan kegiatan yang sifatnya positif bagi warga. Tim Liputan Ring TV melaporkan. Minimnya lapangan pekerjaan, bantuan yang tidak tepat sasaran, sampai kurangnya ketersediaan pupuk bagi petani menjadi hal yang banyak dikeluhkan warga di Kecamatan Mayang saat mendapat kunjungan silaturahmi Haji Hendy Siswanto beberapa waktu lalu. Agenda kunjungan silaturahmi Haji Hendy Siswanto di Kecamatan Mayang pada Senin 22 Juni 2020 tersebut dilakukan di 3 desa. Di antaranya adalah di Desa Merawan, Desa Tegalwaru, dan Desa Mayang. Pada kesempatan ini, Haji Hendy Siswanto disambut oleh banyaknya warga yang langsung mengeluhkan masalah minimnya lapangan kerja, khususnya bagi para pemuda. Selain itu, masalah bantuan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya persediaan pupuk bagi petani juga jadi hal yang dikeluhkan oleh warga di 3 desa tersebut. Merespon hal ini, Haji Hendy Siswanto mengatakan,
Masalah lapangan kerja bagi penduduk usia produktif di Kabupaten Jember harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memang harus kreatif, tidak hanya berkutat pada regulasi dan birokrasi, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendapat riset yang benar, sehingga tepat dalam menyediakan kesempatan dan lapangan kerja. Sementara itu, menanggapi masalah dana bantuan yang kerap kali salah sasaran, Haji Hendi Siswanto menyebut selama ini pemerintah daerah tidak begitu peduli pada data-data. Ini isu yang klise sebenarnya. Namun jika tidak direspon dengan cepat, tentunya masalah seperti ini akan terus-menerus terjadi. Komunikasi dan kerjasama seharusnya dilakukan sampai ke level paling bawah, yakni RT dan RW. Haji Hendi Siswanto yakin kolaborasi dan sinergi adalah kunci sukses bagi pemerintah daerah untuk mengawal dana bantuan agar tepat sasaran. Untuk masalah ketersediaan pupuk bagi petani, bagi Haji Hendi Siswanto, hal tersebut merupakan persoalan serius, terlebih mayoritas masyarakat Jember menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Sekali lagi, pemerintah daerah harus berinovasi dan membuat kebijakan dan regulasi yang bisa memihak kepada petani. Dan hal tersebut jelas membutuhkan adanya kolaborasi dan sinergi dari semua elemen. Usai bertemu dengan warga di 3 desa, Haji Hendi Siswanto dan tim menyempatkan bersilaturahmi dengan Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qohiriyah. Tim Liputan Rian TV melaporkan. Pujian atas kebaikan dan sifat dermawan Haji Hendi Siswanto dilontarkan oleh Kiai Haji Imam Bagowi, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Yasinat Jember. Sebagai sahabat yang mengenal baik Haji Hendi Siswanto, beliau menyebut Haji Hendi Siswanto adalah sosok yang gemar memakmurkan masjid. Hal ini disampaikan oleh Kiai Haji Imam Bagowi di sela acara Hotmil Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Yasinat di Kecamatan Ambulu pada Kamis 25 Juni 2020 kemarin. Secara khusus, Kiai Haji Imam Bagowi juga menyampaikan rasa terima kasihnya karena Haji Hendi Siswanto bersedia hadir dalam acara Hotmil Quran yang rutin digelar tersebut. Kiai Haji Imam Bagowi menyebut, pribadi Haji Hendi Siswanto yang gemar memakmurkan masjid merupakan salah satu sikap seorang pemimpin yang baik. Karena itu, secara khusus, ia juga memberikan doa dan dukungan, karena Haji Hendi Siswanto merupakan salah satu putra terbaik Jember. Mendapat sambutan luar biasa dari Kiai Haji Imam Bagowi, Haji Hendi Siswanto merasa tersanjung dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Menurutnya, apa yang dilakukan selama ini masih belum apa-apa dibandingkan dengan tugas dan amanah para ulama. Pada kesempatan ini, Haji Hendi Siswanto juga turut mengajak para sesepuh dan kiai untuk lebih aktif melakukan gerakan membangun dan membenahi Jember. Ia juga memohon doa dan dukungan dari seluruh kiai dan ulama di Jember, agar perjuangannya dalam membenahi Jember dapat terlaksana secara maksimal. Pada pertemuan ini, selain Kiai Haji Bagowi, Haji Hendi Siswanto juga ditemani oleh beberapa ulama, seperti Kiai Haji Dimyati Burhan, Habib Ahmad bin Idrus Al-Habsyi Pasuruan, dan Habib Ahmad bin Hasan Barakwan Bondowoso. Tim Liputan Rian TV melaporkan. Ragam berita dan cerita dalam program kali ini sudah kami sampaikan. Semoga semua informasi yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Sampai bertemu dalam episode Lintas 7 berikutnya. Saya Silvina Febrianti mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan tetap semangat.